Halo teman-teman semua, kembali lagi saya Robert membuat video ini di mana saya melatih kemampuan public speaking saya, melatih kemampuan storytelling saya dan juga melatih kemampuan berkomunikasi saya. Dan di sini di video yang keempat ini saya mencoba untuk ngomong pelan, saya mencoba untuk ngomong dan juga bisa berkomunikasi dengan lancar tanpa ada jeda, tanpa ada filler, dan juga tentu tidak ada yang kaku yang saya bicarakan di saat ini maupun di hari-hari yang akan datang. Dan bagi saya ini adalah salah satu cara yang paling sederhana bagi saya untuk bisa membuat diri saya menjadi lebih bernilai. Satu sisi juga ini adalah bagian penting yang saya lakukan untuk bisa membuat saya menjadi lebih terkenal tentunya, dan juga bisa membranding diri saya sendiri sejauh mana saya bisa melatih diri saya dan membuat diri saya bisa dikenal oleh orang lain lewat gaya bicara saya, lewat kemampuan yang coba saya tingkatkan mulai dari saat ini. Dan tentu saja di dalam video ini saya tidak punya topik yang begitu menarik, tapi saya hanya bisa mengangkat dan mencoba menarasikan satu pertanyaan sederhana adalah mengenai mengapa manusia itu harus terus belajar. Oke, teman-teman semua, saya pikir kita semua dimanapun kita berada dan dimanapun kita bekerja, yang pasti kita semua pengen untuk terus belajar. Dan sejauh apa yang kita pelajari, kita pengen apa yang kita pelajari itu bisa memberikan kita sesuatu yang bernilai dan juga bisa meningkatkan kemampuan yang ada di dalam diri kita untuk kita gunakan sebagai sebuah nilai yang bisa tentu saja adalah menghasilkan sesuatu. Nah, pada kesempatan ini saya di dalam video ini yang saya lakukan ini juga adalah bagian dari proses belajar, di mana saya tentu tidak ingin hanya berhenti pada satu posisi saja atau berhenti pada diri saya sendiri untuk tidak belajar secara terus-menerus. Padahal sebenarnya manusia di dalam kehidupan saat ini itu tidak ada batasan untuk kita tidak boleh belajar terhadap sesuatu. Ya, memang satu sisi kita perlu fokus terhadap satu bidang, tapi di sisi yang lain kita juga harus bisa belajar bidang-bidang yang lain, setidaknya kita tidak tertinggal atau kita tidak gagap terhadap bidang-bidang tertentu yang memang itu dibutuhkan di dunia kerja ataupun di masyarakat pada umumnya. Nah, tentu saja apa yang saya lakukan ini juga bagian dari proses belajar juga. Dan kita tahu dunia hari-hari ini terus berubah. Setiap hari perubahan itu terus berganti dan berbagai hal itu berubah, berbagai hal terus mengalami dinamikanya, terus mengalami perubahan. Bahkan kehidupan manusia, perilaku manusia juga terus berubah setiap harinya. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita mau bekerja, yang pasti perilaku kita itu terus berubah setiap harinya. Dan begitu pun juga dengan teknologi yang kita gunakan saat ini, entah itu misalnya handphone, entah itu laptop, atau misalnya teknologi transportasi yang kita gunakan setiap hari terus berubah setiap harinya. Dan di sini kalau misalnya kita tidak belajar untuk menguasai atau kita menjadi bagian daripada perubahan itu, kita akan menjadi orang yang hanya sebagai penonton saja.
Nah, kalau misalnya kita hanya cuman menjadi penonton, ini adalah bahaya besar yang akan kita alami di masa atau di hari-hari yang akan datang, karena kita tidak siap dan kita juga tidak ingin berubah. Kita hanya mau berada pada satu posisi saja, kita hanya mau bergerak pada hal-hal itu saja, kita tidak mau menjadi bagian daripada generasi perubahan itu sendiri. Maka yang akan terjadi adalah kita akan tertinggal jauh ke belakang. Maka di sini tentu apa yang saya ngomong ini adalah menjadi bagian daripada ajakan bahwa penting sekali kita untuk terus belajar, berbenah, dan terus mengevaluasi diri atas apa yang kita lakukan setiap hari. Karena setiap hal, peristiwa, kondisi yang kita alami dan setiap hal yang kita lakukan, tentu saja ini membawa sebuah perubahan di hari-hari yang akan datang. Nah, proses belajar itulah yang penting kita lakukan mulai dari saat ini, dan juga ya penting sekali kita harus terus belajar setiap harinya. Nah, proses belajar itulah yang akan memberi satu poin penting bagi kita bahwa kenapa kita mesti harus terus belajar setiap harinya, karena kita harus perlu mengetahui setiap hal-hal penting yang terjadi di dunia ini. Entah itu peristiwa yang terjadi setiap hari, atau perubahan-perubahan zaman, atau mungkin saja adalah tentang sesuatu yang akan berubah di waktu-waktu yang akan datang. Maka di sini apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah pembelajaran penting bagi manusia dan juga bagi diri kita sendiri, bahwa sesuatu yang kita lakukan merupakan bagian daripada proses belajar yang penting untuk terus kita lakukan setiap hari. Nah, untuk itu proses belajar itu tidak hanya pada satu hal saja, tapi juga ada hal-hal lain, seperti misalnya kita temukan orang yang punya kemampuan di bidang teknologi, tentu mereka juga belajar bagaimana caranya mereka itu bisa menguasai teknologi, bagaimana mereka belajar untuk bisa mengetahui bidang-bidang atau bagian-bagian tertentu dari teknologi itu, dan mereka mencoba untuk menguasainya dengan secara penuh. Dan juga ketika mereka menguasainya, mereka bisa mengedukasi orang lain, mereka bisa mendidik orang lain, dan juga mereka bisa menjadikan teknologi itu sebagai sebuah sesuatu yang berguna bagi kebermanfaatan banyak orang tentunya. Dan ada banyak hal lain lagi yang bisa dipelajari oleh manusia ataupun generasi hari ini. Misalnya proses atau belajar untuk bisa bercerita saja itu adalah bagian penting yang harus dimiliki oleh manusia. Dan hari-hari ini juga penting sekali. Bercerita itu sangat penting dan juga belajar itu sangat penting. Dan bagian-bagian penting yang harus kita pelajari penting untuk kita perlu fokus, dan juga fokusan itulah yang bisa memberikan kita satu keteladanan bahwa ada bagian-bagian yang harus kita lakukan untuk bisa menguasai sesuatu, terutama bidang-bidang yang ingin kita kuasai. Nah, hari-hari ini seperti misalnya ada dua bidang yang diprioritaskan oleh bangsa kita, yaitu salah satunya adalah bidang STEM dan juga bidang humaniora, ya, bidang SHARE. Di bidang STEM ini pemerintah memfokuskan bagaimana generasi muda dan juga anak-anak muda yang hari ini mulai bertumbuh sangat penting untuk menguasai dan belajar dunia STEM, dunia teknologi, dunia sains, dan juga matematika. Dan ini penting sekali, kenapa? Karena mungkin menurut mereka ahli-ahli yang bisa untuk menciptakan atau menjadi kreator di dalam sebuah negara atau menjadi tenaga profesional perlu untuk didominasi oleh mereka-mereka yang punya kemampuan di bidang STEM ini. Dan sisi lain juga di produk share ini, orang-orang yang bisa menguasai
humaniora, kemudian misalnya politik, kemudian kebijakan, dan itu juga penting supaya ada orang yang punya kemampuan bercerita atau menarasikan sesuatu dari sisi kebijakan. Oke.